Sejujurnya di sini gue nggak begitu ngikutin landscape per keyboardan. Yang di sini gue sebenarnya fine-fine aja nih pakai keyboard ODM seperti ini dengan harga yang sangat murah ya, asalkan dia udah keyboard mechanical dan punya suara ketikan yang enak. Itu sih udah oke-oke aja menurut gue. Tapi di sini gue jadi dibikin tertarik untuk membahas keyboard mechanical karena di sini Logitech tiba-tiba baru aja ngeluarin produk terbaru mereka yang sebenarnya udah cukup lama juga nggak kedengeran brand Logitech ini ngeluarin produk baru ya, karena kan kita bisa bilang keyboard mechanical ini udah banyak banget yang bisa keluarin oleh berbagai brand. Jadi bagaimana kabar dari keyboard Logitech ini? Apakah dia bisa bersaing di tengah pertarungan keyboard mechanical yang semakin variatif? Jadi di sini ada keyboard bernama Logitech G316X98. Yang angka 98 ini tuh artinya adalah 98 key yang terdapat di keyboardnya. Nah, Logitech sendiri klaim keyboard ini punya sound yang talky. Nah, artinya apa? Jadi saat gue pelajari nih, ada beberapa karakter suara keyboard dan masing-masing suara itu dihasilkan dari berbagai kombinasi material. Jadi nggak cuman switch-nya aja nih yang mempengaruhi. Jadi bisa dari material keycaps apa yang digunakan, apakah switch-nya sudah dilubrikasi, terus juga material body yang digunakan itu jenisnya apa, dan apakah sudah gasket mount, dan material apa yang digunakan sebagai peredamnya. Jadi semua itu menghasilkan karakter suara keyboard yang berbeda-beda dan tentunya secara harga jual juga nanti akan berbeda. Mungkin karena hal ini kenapa orang-orang tuh suka ngulik dunia keyboard kali ya. Tapi nanti juga kita akan bahas soal suara dari keyboard ini. Oke, jadi di dalam paket penjualan keyboard ini kita tuh mendapatkan buku manual, kabel USB-C to USB-A, dan keyboard G316X itu sendiri. Jadi di sini agak disayangkan kita nggak dapat switch puller dan bonus keycaps. Dan buat harga yang dibanderol sama keyboard ini tuh ada di $120 atau sekitar 2,1 jutaan kalau dikonversi. Dan di harga segitu Logitech tuh ngasih kita keyboard yang punya build quality cukup baik, tidak terasa kopong, dimensinya juga ringkas dan simple, bobotnya juga nggak sampai 1 kg. Apalagi untuk varian warna putihnya ini menurut gue yang paling menarik sih dari sisi desain. Kemudian juga secara keycaps dia sudah berbahan plastik PBT double shot yang mana cetakan tulisannya ini tuh nggak akan bisa pudar karena memang secara lapisan ini berbeda sama lapisan luarnya. Hanya saja frame atau bodinya ini masih berbahan plastik. Dan sayangnya koneksi Lightspeed ciri khas Logitech itu absen nih di keyboard ini. Bisa dilihat ini keyboardnya mati karena dia cuma bisa nyala kalau dicolok kabel. Yang menurut gue cukup disayangkan buat di harga segini karena banyak sekali opsi keyboard yang bisa menghadirkan 3 mode connection di harga serupa. Tapi untungnya ada beberapa fitur unik yang mungkin sebelumnya agak mustahil ditemukan pada keyboard Logitech di harga segini. Yang pertama adalah desain knob dan dot metric display yang dikasih nih, yang mana ini cukup interaktif. Nah, dia ini bisa berfungsi untuk mengatur volume, mengatur brightness dari lighting RGB, hingga mengatur output polling rate secara real time. Yang pergantian modenya ini kita tinggal tekan knobnya aja selama 3 detik dan putar-putar aja untuk mode pengaturan yang diinginkan. Jadi dia bisa digonta-ganti on the fly saat main game sekalipun, jadi kita nggak perlu lagi alt tab buka-buka software. Dan juga di sini ada LED bar yang reaktif nih saat kita atur-atur knobnya, yang selain buat estetik, ini juga jadi indikator dari level pengaturan yang dilakukan. Terus yang kedua, keyboard ini juga sudah hot swappable switch. Ini tentu menarik banget karena sejauh ini kayaknya Logitech baru kasih 3 model keyboard aja dengan fitur tersebut. Dan si G316X menambah daftar keyboard Logitech dengan hot swappable switch. Dan buat switch bawaannya, Logitech tuh kasih 2 varian ya, yaitu adalah tactile dan linear. Yang masing-masing berdasarkan webnya itu punya spek travel distance dan actuation force yang berbeda-beda. Tinggal sesuaikan aja dengan preferensi kalian masing-masing. Pun kalau tidak cocok ya masih bisa di-swap juga sih switchnya dengan switch aftermarket. Kemudian kita masuk ke topik yang menurut gua paling menarik, yaitu adalah keyboard ini dikatakan sudah menggunakan gasket mount. Jadi apa yang gua pelajari, keyboard mechanical itu terdiri dari berbagai lapisan. Dan kalau semuanya ini dibaut sekaligus, nanti keyboardnya akan terasa kaku dan suara ketikannya akan menyebar tidak
tidak merata. Ya, sebagaimana sifat getaran dan suara itu kan menyebar ya. Maka dari itu diberikanlah bahan peredam berupa karet atau silikon yang metode ini disebut sebagai gasket mount. Ya, gua sih membayangkannya seperti sebuah suspensi pada kendaraan yang fungsinya meredam getaran kalau jalannya nggak mulus. Ya, kalau nggak ada kan bakal geradak geruduk tuh dan bikin jadi nggak nyaman naik kendaraannya. Anyway, ada perbincangan juga kalau gasket mount itu harus fleksibel atau ya nggak fleksibel juga nggak masalah. Tapi di G316X ini dia tuh cukup kaku sih waktu gua tekan-tekan. Coba gue minta pendapat kalian dong tentang ini, tulis aja di kolom komentar. Dan pokoknya gasket mount ini akan sangat mempengaruhi hasil suara ketikan keyboardnya. Yang Logitech sendiri klaim dia punya karakter yang talky. Nah, di sini untuk tes suara nantinya gue akan bandingkan dengan beberapa keyboard yang gue miliki, yang tentunya keyboard-keyboard ini tidak memiliki gasket mount, supaya kalian bisa membandingkan perbedaan antara suara keyboard yang talky dan tidak. Dan satu highlight terakhir yang dibawa keyboard ini tentunya adalah fitur yang spesifik buat gaming, yaitu adalah keyboard ini punya 8K polling rate. Yang polling rate ini adalah sebenarnya seberapa cepat report yang dilakukan keyboard kepada CPU untuk diproses inputnya. Ya, tentunya di atas kertas dengan semakin tinggi angkanya, maka akan semakin responsif juga gamenya. Tapi buat gue pribadi yang udah jarang banget nyentuh game e-sport, ya fitur kayak gini sih sekedar nice thing to have aja. Nah, buat kaki atau stand keyboardnya ini tuh berupa karet yang untuk mengatur angle-nya ini tuh kita sebenarnya tinggal copot aja karetnya. Dan di sini tertulis untuk pengaturan posisinya ya, ada 4 derajat dan 8 derajat. Yang bisa dilihat sudah cukup signifikan sih perbedaannya untuk masing-masing. Dan terakhir, software khas Logitech, yaitu adalah Logitech G Hub, yang di sini sih punya banyak sekali fungsi seperti remap tiap-tiap key untuk bikin shortcut atau disable beberapa key saat lagi main game supaya nggak sengaja kepencet pas lagi main. Ini gue rasa cukup berguna juga sih, karena kadang juga gue suka nggak sengaja kepencet tuh tombol yang nggak diinginkan. Dan tentunya pengaturan RGB yang di sini untuk setiap key-nya punya RGB lighting secara independen, sehingga kombinasi warna yang bisa ditampilkan tuh bisa sangat beragam. Kita juga bisa berkreasi secara bebas untuk mengatur warna RGB-nya, bahkan termasuk animasi transisinya. Cuman sayang banget nih, animasi idle dari layar dot matrix-nya nggak bisa diubah-ubah via software, yang padahal itu potensial banget sih. Kesimpulannya buat orang awam nih kayak gue melihat keyboard Logitech G316X ini di harga 2,1 jutaan, menurut gue sih ya fine-fine aja untuk apa yang didapat. Dia sendiri udah kasih suara ketikan yang bener-bener enak banget tanpa perlu custom-custom lagi. Desain yang diberikan juga udah cukup fun seperti adanya knob dan LED dot matrix. Dan juga di sini tuh kita dikasih kebebasan untuk men-swap switch bawaannya, yang mungkin ini bisa menjadi step awal untuk orang awam kayak gue untuk belajar sedikit demi sedikit tentang dunia keyboard, tapi nggak mau terlalu eksperimental juga sama si keyboardnya sendiri. Ya karena untuk garansi kan kita juga sudah kenal ya Logitech itu seperti apa reputasinya, karena itu brand udah jualan barang peripheral udah berapa tahun tuh di berbagai negara gitu kan. Cuman memang untuk harga yang dipasarkan itu sekitar $120 atau kalau dikonversi itu 2,1 jutaan. Ada banyak berbagai opsi yang sudah bisa menghadirkan remote connection, di mana si G316X ini hanya menghadirkan opsi kabel saja. Tapi apalah gue yang masih sangat awam tentang dunia keyboard. Ya kalau harga keyboardnya masih ratusan ribu, mungkin gue tidak terlalu mempedulikan sebuah brand gitu. Gacha pun mungkin juga nggak terlalu dipikirin itu keyboardnya dari mana. Tapi kalau udah spending harga jutaan, mungkin gue masih mikir-mikir untuk milih brand yang pasti-pasti aja dan playing safe seperti brand dari Logitech yang jauh lebih familiar. Tapi sekali lagi itu kalau dari sudut pandang orang awam seperti gue. Dan menurut kalian sendiri nih yang jauh lebih jago lagi deh, coba tulis aja di kolom komentar apakah si Logitech G316X ini sudah cukup oke untuk harga yang dikasih, atau mungkin kalian punya alternatif lain yang setara di harganya. Coba aja tulis di kolom komentar.
Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil dari Sukaiti, pamit undur diri. See you on the next video.